virus corona ini tentunya yang tadi kita berdampak karena wisatawan dari khususnya China itu sangat menurun. Yang tadi dikatakan sekarang Tiongkok adalah nomor 2 dari Malaysia. Sekarang 1,8 juta. Wisatawan dari China menurun. Ketua umum yang membawahi 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Banyak kita banget harus kreatif dan inovatif. Yaitu kemarin juga saya berdiskusi dengan Garuda yang menyetop tadi penerbangan ke China. Nah, kita mulailah untuk daripada tadi Pak penerbangan tidak berfungsi, kita alihkan ke domestik. Karena domestik kita juga dialihkan ke domestik. Itu sangat indah, terdiri dari 34 provinsi dan masing-masing Indonesia emang luas, 34 provinsi. Dan keunikan dari culture, mulai dari segalanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi kesempatan untuk wisatawan Indonesia sendiri tidak usah keluar negeri, khususnya ke China, tapi ke daerah provinsi kita. Iya. Ya emang sih, harusnya emang nggak usah nunggu corona gitu, gue bilang mah. Gue rasa mah gitu. Kenapa harus nunggu corona, terus wisatawan domestik dialihkan tur ke Indonesia gitu kan? Apa emang harus begitu gitu kan? Masalahnya, kalau kita ajak wisatawan kita ke luar negeri, berarti menambah devisa negara orang lain gitu kan. Kalau misalkan diajaknya di Indonesia, berarti kan perputaran uangnya ada di Indonesia. Sekarang kalau ada corona, baru udah tuh ya berbondong-bondong jual paket Belitung, jual paket Lombok gitu kan. Kalau nggak ada corona tuh, travel agent pada jual ke Dubai gitu kan, ya ke Jepang, Korea gitu kan. Jadi musibah ini ya, jadi membuat melek siapapun sadar bahwa Indonesia itu indah ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pak Bayu, bagaimana tanggapannya untuk pemberhentian penerbangan dari dan juga menuju China? Ya tentu baik ya, karena kita minggu yang lalu udah tahu siapa dari WHO udah menyatakan global emergency. Jadi pemberhentian sementara penerbangan dari dan ke China ini kan adalah untuk membatasi penyebarannya ya. Kita belum tahu sampai kapan, kecuali jumlah penyebarannya kita lihat dari tadi pagi pun bertambah, meninggal juga bertambah. Kalau jumlah penularan atau yang terdampak itu berkurang dan yang meninggal juga berkurang, tentu berita bagus. Tapi sampai sekarang belum ada berita bagus, jadi ya lebih bagus untuk di stop sementara ya. Memang ada dampaknya tentu, seperti disampaikan oleh Ketua Umum Asita tadi, Bu Rusmiati, bahwa ya tentu khususnya turis Cina yang saat ini nomor 3 ya, penyumbang turis ke Indonesia. Tapi ya mestinya tugas kita bersama, baik dari Asita, perhotelan maupun kita, maupun regulator pariwisata, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mencoba penggantinya dari mana. Kita ini kan punya tetangga juga Pak. Betul. Nomor 1 Malaysia, kenapa kita nggak coba Malaysia, Thailand, Australia. Jadi ya untuk sementara realitas dari Cina, karena namanya juga emergency ya, kita realitas kita harus menyadari bahwa turis Cina sementara waktu akan berhenti atau berkurang banyak. Nah kalau kita lihat juga Bu Rus, bahwa misalnya data per Juli sampai dengan November 2019, angka dari wisatawan mancanegara dari China itu sebenarnya cenderung menurun Bu, dari 193.000. Iya udah, benar. Wisatawan Cina mau menurun, mau apa juga, udah nggak usah berharap dari Cina kan bisa gitu kan. Kenapa sih harus Cina gitu? Wisatawan diharapkan dari Cina. Kita tur ke Cina gitu, jual pakai Cina. Emang kenapa sih? Ada janji apa ini? Permainan nih gue rasa ini kan. Jangan begitulah, domestik kita itu kuat gitu kan, dari Sabang sampai Merauke kan Ibu bilang tadi 34 provinsi dengan keunikan bahkan kearifan lokalnya pun yang berbeda-beda. Kenapa harus mengharapkan dari luar dan kita bawa wisatawan domestik keluar gitu kan? Harusnya kita bangga sama Indonesia, turlah di Indonesia lah. Turun menjadi 150.000, November 147.000. Sebenarnya kalau Anda lihat bagaimana jumlah eskalasi jumlah wisatawan mancanegara khususnya dari China setiap tahunnya, bukan cuma 2019 saja. Oke, kalau kita lihat dari 2000 sebelum 2016 itu cuma 1,1, 1,2.
Sedangkan di 2016 udah 2,1, 2016 juga 2,1, 2017 sampai 18. Memang 2019 itu dia turun 1,8 juta. Nah itu kan karena salah satunya juga ada earthquake dan lain-lain. Disinilah memang tadi yang disebutkan. Jadi ini untuk turisme terutama untuk wisatawan mancanegara itu sangat berpengaruh. Dari mulai earthquake, dari mulai bencana, virus corona, juga dari keamanan. Disitulah saya sebagai ketua umum itu betul-betul kita harus teliti dan bekerja sama. Iya. Telitinya dalam hal apa, kerjasamanya dalam hal apa gitu kan ya. Kalau emang gara-gara corona kita baru melek domestik, sedih itu, miris gitu kan ya. Harusnya Indonesia nggak usah nunggu corona. Gue yakin Indonesia tuh dari sektor pariwisatanya aja udah bisa menyejahterakan warga Indonesia harusnya, karena nggak usah digali emasnya, nggak usah digali batu baranya, nggak usah. Sektor pariwisata dikembangin udah sama-sama Merauke, nggak usah berbondong-bondong jual paket luar. Gue rasa itu sudah bisa menyejahterakan warga Indonesia, karena kan tujuan pariwisata juga menyejahterakan daerah yang dituju gitu. Udah bisa lah ibu, nggak usah lagi bahas Cina, penerbangan ke Cina, nggak usah bahas Cina datang ke sini atau kita bahkan ke sono, nggak usah lah. Sabang sampai Merauke bu, nggak usah tunggu corona. Oke. Terima kasih.